Hai, welcome back. Gadis Bola akan menyajikan informasi seputar Timnas Indonesia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Timnas Indonesia masuk ke dalam grup A Piala AFF U19 2024. Garuda Muda satu grup dengan Timor Leste, Kamboja, dan Filipina. Jelang laga tersebut, Indra Syafri mengungkapkan bahwasannya hari ini rencananya bakal mengumumkan skuad finalnya untuk Piala AFF U19 2024. Dengan demikian, tim pelatih akan mencoret 5 pemain lagi untuk kemudian mengerucut menjadi 23 pemain. Sementara itu, kiprah Timnas Indonesia U19 di Piala AFF U19 tahun ini diawali dengan menghadapi Filipina pada tanggal 17 Juli mendatang. Kamboja menjadi lawan berikutnya pada tanggal 20 Juli, lalu melawan Timor Leste pada 23 Juli. Untuk tiket pertandingan sendiri, PSSI telah merilis sejak Kamis kemarin. James Rever menjadi salah satu nama terbaru yang memutuskan untuk menjadi WNI demi membela Timnas Indonesia. Menariknya, eksistensinya sebagai pesepak bola muda profesional mendapatkan sorotan tajam dari media Belanda. Terkini, media Haaglanden Football memuji, bahkan mereka menyebut James Reven merupakan gelandang tajam. Mereka juga menyoroti bagaimana ia bersama tim FC Dordrecht U21. Pemain baru Indonesia ini mencetak 6 gol dalam 20 pertandingan pada tahun lalu. Tahun di mana ia menukar FC Noordrome dengan FC Dordrecht. Sementara itu, kedatangan James Reven disambut antusias oleh publik sepak bola Indonesia. Mengingat darah Indonesianya mengalir dari sang nenek yang berasal dari Yogyakarta. Timnas Indonesia U19 akan menjadi tuan rumah Piala AFF U19 2024 di Surabaya pada 17 hingga 29 Juli. Skuad Garuda Muda diunggulkan untuk menjadi juara grup A berkat pengalaman beberapa pemain yang tampil di Piala Dunia U17 2023 dan moncer di BRI Liga 1. Di antaranya Mufi Hidayat bersama PSM Makassar yang berperan sebagai sayap kanan dalam meraih gelar juara Liga 1 musim lalu. Dia mencetak 1 gol dalam 23 penampilan di Liga 1 dalam 2 musim. Hal ini membuatnya menjadi opsi sayap yang penting bagi Timnas Indonesia U19. Kemudian Muhammad Ragil, debutan sejak musim 2022-2023 dengan Bayangkara FC, telah mencatatkan 2 gol dalam 14 penampilan selama 2 musim. Selanjutnya ada bek kiri Persija Jakarta Doni Tripamungkas yang sekaligus akan menjadi kapten Timnas Indonesia U19 di Piala AFF U19 2024. Pengalamannya bersama Timnas Indonesia U19 dan U23 termasuk meraih peringkat keempat di Piala Asia U23 2024 menunjukkan kemampuan internasionalnya yang sudah teruji. Persib telah mengumumkan kedatangan Dimas Derajat pada Minggu 14 Juli kemarin. Penyerang berusia 27 tahun itu direkrut dari Persikabo 1973, klub yang terdegradasi ke Liga 2 musim depan. Dimas Derajat sendiri telah mencatatkan 101 penampilan untuk Persikabo 1973 sebelum hijrah ke Persib Bandung. Pemain kelahiran Gresik, Jawa Timur ini mengukir 28 gol dan juga 13 assist. Dimas juga merupakan striker tetap di Timnas Indonesia. Memulai debutnya pada Juni 2022, Dimas telah bermain sebanyak 13 kali untuk skuad Garuda dengan catatan 6 gol. Persib Bandung sendiri tidak tanggung-tanggung dalam mengontrak Dimas Derajat. Striker Timnas Indonesia itu dikontrak Maung Bandung selama 3 tahun. Usai bergabung dengan Persib, Dimas bakal bersaing secara ketat untuk memperebutkan tempat di lini depan dengan 2 penyerang asing Maung Bandung, David Da Silva dan Ciro Alves. Nasib beberapa pemain andalan Timnas Indonesia memang masih menjadi misteri sampai saat ini. Para penggemar Timnas masih menunggu klub pelabuhan beberapa pemain Timnas, salah satunya yakni Tom Hai. Sempat dikaitkan dengan klub kepemilikan WNI, namun pemain Timnas Indonesia Tom Hai sepertinya tidak butuh bantuan dari pemilik Como FC atau Oxford United untuk mendapatkan klub barunya. Dalam hal ini, Tom Hai sepertinya bakal bergabung dengan klub raksasa Belanda AS Alkmaar. Ini tentunya merupakan kabar bahagia bagi fans Timnas Indonesia. Kabar bahwa Tom Hai akan bergabung dengan AS Alkmaar terendus dari postingan Instagram gelandang serang Timnas Indonesia tersebut. Pada postingan tersebut, Tom Hai berfoto di markas latihan AS Alkmaar dengan sebuah caption "Pekerjaan tuntas". Foto dengan caption tersebut membuat penggemar Timnas Indonesia yakin bahwa Tom Hai akan berlabuh di AS Alkmaar untuk kompetisi Liga Belanda musim ini. Hal ini juga diperkuat dengan latar belakang Tom Hai sendiri yang merupakan pemain asli Akademi AS Alkmaar.
Dia bermain di AS Alkmaar pada tahun 2006 hingga 2012 dengan membela tim junior lalu kemudian bermain di tim senior sampai tahun 2016. Kedekatan secara personal membuat peluang Tom Hai untuk bergabung ke AS Alkmaar sangat besar. Ambisi Inggris untuk meraih gelar perdana Piala Eropa harus kandas gara-gara kekalahan dari Spanyol dalam laga final. The Three Lions dibekuk oleh Floria Roja dengan skor 2-1. Gol Nico Williams dan Mikel Oyarzabal membuat Inggris batal naik podium juara. Sementara tim Tiga Singa sendiri cuma sanggup membalas 1 kali via lesakan Cole Palmer. Dengan demikian, ini menjadi kali kedua beruntun Inggris gagal merajai Euro. Kisah pahit yang diderita Inggris pernah dialami oleh Indonesia. Di ajang Piala AFF, skuad Garuda sempat 2 kali berturut-turut finish sebagai peringkat kedua. Cerita pedih Indonesia dimulai di tahun 2000 di mana pasukan Merah Putih hancur redam lewat skor 1-4 oleh tim Gajah Perang. 2 tahun kemudian di 2002, Indonesia bertemu lawan serupa pada babak final, namun hasilnya Indonesia harus keok dengan kedudukan 2-4 lewat adu penalti. Di ASEAN Cup 2024, Filipina tergabung di grup B bersama Vietnam, Indonesia, Myanmar, dan Laos. Pelatih timnas Filipina Tom Saintfiet pun memiliki ambisi besar untuk menjuarai ASEAN Cup 2024 atau yang sebelumnya bernama Piala AFF. Sebagai salah satu persiapan untuk menyambut turnamen tersebut, pelatih timnas Filipina Tom Saintfiet menegaskan bahwa ia akan merombak timnya. Filipina terus mencari pemain keturunan atau naturalisasi untuk menambah kekuatan dan mengincar hasil terbaik di ASEAN Cup 2024. Lebih lanjut, Tom Saintfiet mengatakan bahwa Filipina mempunyai pemain di klub-klub besar Eropa seperti Ajax, Barcelona, hingga Bayern Munchen. Tapi sayangnya pemain yang berkarir di klub besar tersebut baru berusia belasan tahun. Tom Saintfiet juga menambahkan dan menyadari bahwa Filipina akan sulit mendekati pemain yang memiliki kesempatan bermain untuk timnas Spanyol atau Jerman. Federasi Sepak Bola Korea Selatan baru saja menunjuk pelatih anyar untuk Daegu Warriors. Mereka menunjuk pelatih Ulsan HD yakni Hong Myung-boo sebagai pelatih kepala baru. Pelatih 55 tahun itu mengalahkan pesaing terdekatnya untuk menjadi pelatih kepala timnas Korea Selatan yakni Kim Do-hoon. Bahkan ia menutup kesempatan Shin Tae-yong untuk mengambil alih mantan timnya tersebut. Meski saga pelatih anyar Son Heung-min dan kawan-kawan sudah selesai, namun drama di balik itu semua masih ada. Keputusan KFA menunjuk Hong Myung-boo sebagai pelatih baru ternyata mengundang kritik. Salah satu kritik diungkapkan oleh legenda Korsel dan juga Manchester United, yakni Park Ji-sung. Park mengaku kecewa dengan keputusan yang diambil KFA. Hal itu dikarenakan ia lebih ingin posisi pelatih kepala dipegang oleh pelatih asing. Namun ia menjelaskan bahwa ungkapan kekecewaan ini juga tak akan mengubah apapun. Kini dirinya harus mendukung timnasnya tersebut di bawah arahan Hong. Perpanjangan kontrak Shin Tae-yong di timnas Indonesia menjadi sorotan. Media Korea Selatan menilai PSSI realistis dalam menetapkan target Shin Tae-yong hingga 2027. Hal itu tak hanya jadi pemberitaan besar di Indonesia, akan tetapi juga di Korea Selatan. Jika banyak yang mengira Shin Tae-yong dituntut membawa Indonesia tampil di Piala Dunia 2026, lain halnya dengan media Korea Selatan Sportkan. Menurut media ini, PSSI dinilai cukup realistis karena tidak membebankan impian bermain di Piala Dunia 2026 kepada Shin Tae-yong. Sportkan merasa wajar jika PSSI hanya menargetkan skuad Garuda masuk 100 besar peringkat FIFA dalam kontrak barunya. Mereka menilai bahwa PSSI sebenarnya tidak yakin dengan Shin Tae-yong bisa membawa Indonesia ke Piala Dunia. Hal ini lantaran Indonesia tergabung di grup C bersama Jepang, Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan Cina.